Selamat tahun baru Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan kiranya memberkati kita di seluruh tahun yang baru ini sampai penghujung tahun ini. Mari kita akan mencari dan beribadah kepada Tuhan yang adalah sumber berkat dan sumber pengharapan kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita ada di sini, di dunia ini, karena Tuhan ingin menunjukkan anugerah-Nya dan kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita memuji Dia dengan pujian I am here. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's
only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami, yang telah menganugerahkan kepada kami tahun yang baru, tahun 2021. Kami mengucap syukur karena kami tetap dipelihara oleh Tuhan, dijaga, diberkati, dan ditopang. Kami juga berterima kasih karena kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa mengiringi langkah hidup kami di tahun yang telah kami lalui. Dan kami menapaki tahun yang baru ini dalam sukacita, bahkan dalam naungan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, di saat ini pula kami datang kepadamu. Kami menyadari atas segala kelemahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Karena kami seringkali lebih mengikuti keinginan daging kami daripada mengikuti kehendak Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan kiranya mengampuni akan dosa-dosa kami, memulihkan kehidupan kami. Bahkan Tuhan kiranya memakai hidup kami menjadi terang dan garam kapanpun dan dimanapun kami berada. Pakai kami menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami untuk menjadi penjala manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkaulah yang terus memulihkan kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami menjadi serupa seperti Kristus Yesus. Bapa di dalam surga, ini doa permohonan kami. Lebih dari apa yang kami pinta. Kiranya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Immanuel, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menguatkan, menopang, memberkati dan menyertai kami. Terima kasih. Demi Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1-2. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan memerintahkan kita untuk terus bersaksi bagi Kristus, baik dalam pemberitaan Injil maupun dalam perbuatan kita sehari-hari. Mari kita bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 118 ayat 5 sampai dengan 21. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus Kristus adalah segalanya bagi kita. Dia berharga dan telah berkorban bagi kita di kayu salib. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian You Are My All in All.
is a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini biarlah Tuhan menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk menerima taburan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di awal tahun ini, awal tahun 2021, saya ingin menggugah hati dari Bapak Ibu saudara sekalian sebagai warga gereja Tuhan di dunia ini, yaitu hati yang berdiakoni. Seperti halnya firman Tuhan tadi yang telah dibaca, TPLAI dan juga terjemahan-terjemahan berbahasa Indonesia yang lain seringkali
mendiskreditkan istri Ayub. Tetapi dalam terjemahan yang tadi dibaca oleh pemimpin yang membacakan firman Tuhan, terlihat bahwa istri Ayub di sini adalah istri yang setia mendampingi suaminya. Dikatakan bahwa istri Ayub itu berkata demikian, engkau bertekun atau engkau masih bertekun dalam kesalehanmu. Dan itu bukan dalam kasus tanda tanya. TBLAI menerjemahkannya dengan tanda tanya. Tetapi di dalam bahasa Ibrani ditegaskan bahwa istri Ayub itu tidak bertanya di sini, melainkan bisa dikatakan, bisa diganti tanda tanyanya itu diganti menjadi tanda seru. Engkau masih bertekun dalam kesalehanmu. Saat itu istri Ayub sangat memuji apa yang telah dilakukan oleh Ayub. Semula Ayub memang adalah orang yang sangat kaya raya. Bisa dikatakan orang ini adalah orang terkaya di negeri timur. Tidak ada orang yang mengungguli kekayaan Ayub ini. Tidak ada yang mengungguli. Dia adalah orang yang pertama terkaya di negeri timur. Tetapi tiba-tiba secara mendadak dia jatuh miskin. Segala harta bendanya musnah. Dan bahkan anak-anaknya calon pewaris harta dari Ayub mati semua. Dalam keadaan seperti itu, Ayub itu masih bertekun di dalam kesalehannya. Maka dari itu sebagai seorang istri yang baik, dia memuji suaminya. Engkau masih bertekun dalam kesalehanmu. Kalau diparafrasakan, meskipun engkau mengalami keadaan yang jatuh seperti itu, keadaan yang pailit seperti itu, perekonomianmu turun drastis seperti itu, dan bukan hanya turun, melainkan dari nol lagi, sampai ke titik nadir. Tetapi meskipun demikian, engkau masih bertekun di dalam kesalahanmu. Itu hebat Ayub, itu hebat. Istri yang baik ini memberikan dukungan dan kekuatan iman bagi suaminya. Di zaman pandemi seperti ini, saya membaca di koran-koran, di majalah-majalah, angka perceraian itu meningkat. Dan bahkan di Jawa Barat itu dikatakan di surat-surat kabar bahwa angka perceraian istri-istri yang memohon untuk bercerai di KUA atau di mana begitu ya, itu meningkat. Mengapa meningkat? Disinyalir di masa pandemi ini suami-suami kehilangan pekerjaan. Oleh karena kehilangan pekerjaan, perekonomian turun. Nah, istri-istri ini meninggalkan suaminya. Cari suami yang lebih memiliki harta yang lebih banyak. Tapi istri Ayub itu tidak seperti itu.
Dia tidak hanya setia ketika Ayub itu kaya. Ketika Ayub itu jatuh, perekonomiannya jatuh dan bahkan sampai ke titik nol, dia masih memuji suaminya dengan berkata, "Engkau masih bertekun dalam kesalahanmu, itu hebat Ayub." Maka kemudian istri Ayub meneruskan perkataannya yang oleh TPLAI diterjemahkan, "Kutukilah Tuhanmu, lalu matilah." Tapi dalam terjemahan tadi, itu yang sesuai dengan bahasa Ibraninya, yaitu berkatilah Tuhan dan engkau akan menjumpai kematianmu. Engkau akan menjumpai akhir hidupmu dengan penuh kesukacitaan karena telah memuji dan menyembah Tuhanmu. Itu adalah saran dari istri Ayub. Bagaimana tidak, kalau seorang istri melihat suami yang sedang berbaring dalam kepayahan dengan nafas yang hanya 1-2 saja, dengan penuh penderitaan di atas ranjang di hospital. Ketika ditanya secara jujur, ketika kamu melihat suamimu seperti itu, dalam kepayahan seperti itu, lebih baik suamimu itu hidup dalam kepayahan atau dia bersama dengan Sang Bapa di surga dalam keindahan tiada tara di surga. Seorang istri yang baik tentunya dia akan, ya kalau boleh memilih gitu ya, suaminya tidak menderita. Suaminya dalam keadaan sehat-sehat. Ketika dalam penderitaan seperti itu dan nggak tega melihat orang yang menderita dengan nafas yang 1-2 tadi itu, gitu ya mungkin ya, gitu ya, tidak tega. Maka satu anjuran, biarlah kamu memuji Tuhan. Biarlah kamu di dalam mulutmu keluar selalu kata-kata pujian kepada Tuhan. Maka ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan dengan memuji-muji Tuhan, maka ketika engkau mengakhiri hidupmu, engkau akan berada di sana penuh dengan kemuliaan Tuhan dan penuh dengan kebahagiaan. Sekali lagi, istri Ayub itu tidak menyesatkan suaminya. Dia setia kepada suaminya. Dia tidak menyesatkan suaminya, malah menganjurkan sesuatu yang baik supaya keluar dari mulut suaminya itu selalu kata-kata pujian kepada Tuhan. Maka sebagai suami yang baik, di ayat 10, Ayub menjawab istrinya. Jika di TPLAI diterjemahkan sangat kasar, Ayub berkata sangat kasar, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Menggila-gilakan istrinya. Tetapi dalam terjemahan tadi, sebenarnya Ayub berkata seperti ini. Adalah hal
yang bodoh. Ketika kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk, itu adalah hal yang bodoh. Jadi dalam hal ini Ayub tidak pernah mengata-ngatai istrinya dengan kata-kata yang sangat negatif dan bahkan menggila-gilakan istrinya yang tercinta itu. Dia hanya berkata dalam ketegaran hatinya, adalah hal yang bodoh ketika kita berkata kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk itu tidak mau terima. Ayub mengajarkan bahwa baik yang baik maupun yang buruk, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pemberi hidup. Dalam keadaan yang demikian, Ayub tetap menggandeng istrinya. Ayub tetap ingat ketika, ya ini pernikahan modern ya, ketika menikah di depan pastor dan berjanji kita akan bersama suka maupun duka, baik sakit maupun sehat, tetap bersama-sama, tetap terus mengucap syukur, baik sehat maupun sakit, baik segar bugar maupun lesu, baik perekonomian naik maupun perekonomian turun. Di masa pandemi ini, ajaran dari Ayub adalah mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Sehingga ayat 10 ditutup, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya memang tidak berbuat dosa. Tapi seandainya Ayub berkata seperti terjemahan yang mengatakan seperti perempuan gila kamu, tentunya Ayub telah berbuat dosa di mata Tuhan karena telah mengata-ngatai istrinya. Jadi dari pembacaan ini, istri Ayub adalah seorang yang penuh dengan kepedulian kepada suaminya. Kepedulian yang memiliki sifat kesetiaan. Dalam satu kitab yang namanya Testamen Ayub, Wasiat Ayub, yang merupakan sebuah teks Yunani dari gereja Tuhan awal, gereja awal. Di dalam teks ini, istri Ayub digambarkan sebagai seorang pelayan diakoni yang penuh dengan kepedulian dan kesetiaan di dalam merawat. Sehingga pelayanan diakoni ini sangat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bergereja dari gereja mula-mula. Istri Ayub dalam teks Testamen Ayub memiliki nama. Namanya adalah nama Aramik, yaitu nama Siti. Atau diyunanikan menjadi Sitidos atau Siti. Nah, sehingga nama Siti, nama Aramik Siti
atau bisa masuk kepada ranah Arab, yaitu nama Siti yang adalah nama Kristen, itu menjadi nama favorit bagi orang-orang Kristen perempuan pada saat gereja-gereja awal, yang kemudian diteruskan dan diadopsi oleh Muslim, kaum Muslim, yaitu nama Siti. Tetapi di balik nama ini sebenarnya, di balik nama ini, gereja Tuhan itu adalah pelayan diakoni. Pelayan diakoni yang penuh dengan kepedulian. Pelayanan diakoni yang penuh dengan kesetiaan merawat. Kita sebagai gereja Tuhan memiliki moto, melayani yang tak terlayani. Biarlah pelayanan kepada yang tak terlayani ini, semangat diakoni ini masih tetap ada. Dan di awal tahun ini kita menggeluti pelayanan diakoni ini di dalam pembacaan kita pada hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biarlah pelayanan diakoni ini menjadi role model kita. Biarlah pelayanan diakoni, kepedulian dan kesetiaan itu menjadi jiwa, menjadi leitmotif, menjadi lokomotif penggerak gereja, menjadi motivator di dalam kehidupan kita bergereja. Contohlah Siti, contohlah istri Ayub yang penuh dengan kepedulian dan kesetiaan. Biarlah kita peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita mengatakan, saya anak raja. Tentunya mereka juga adalah anak raja. Maka seorang anak raja harus melayani anak raja yang lain. Karena mereka adalah biji mata Tuhan. Peduli dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami ucapkan syukur jika Tuhan berfirman kepada kami di dalam hati kami. Di awal tahun ini ya Tuhan, biarlah kami memiliki sifat kepedulian kepada yang tak terlayani. Dan terlebih dari itu, setia di dalam melayani mereka. Karena itu adalah hakikat gereja sendiri. Gereja adalah pelayan diakoni. Biarlah kami mengikuti contoh teladan istri Ayub yang begitu peduli kepada suaminya, begitu setia kepada suaminya. Dan biarlah gereja Tuhan memiliki kepedulian dan kesetiaan itu. Terutama kami sebagai GPEI ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya akan membacakan dasar-dasar dari pelaksanaan perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus, sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 22 ayat 19 dan Markus 14 ayat 24. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yang kedua, Rasul Paulus menegaskan prinsip yang sama dengan berkata, Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk menerima anggur dan roti yang akan kami lakukan dalam perjamuan kudus saat ini. Tuhan yang memberkati kami, sehingga perjamuan kudus ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi iman kami, bagi kesaksian kami, persekutuan, dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua anggota gereja-Mu yang ikut terlibat di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan juga memberkati kami semua dan memampukan sehingga perjamuan ini berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu, ya Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, roti dan anggur telah tersedia di hadapan kita. Roti ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita semua untuk pengampunan dosa-dosa kita. Anggur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kita semua untuk menebus dan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Sambil roti dan anggur perjamuan kudus dipersiapkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian salibnya, salibnya. Oh
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya undang semua berdiri. Saudara-saudaraku, marilah kita mengangkat roti di tangan kita sambil mengingat sengsara dan penderitaan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita dan telah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Makanlah sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, marilah kita mengangkat anggur di tangan kita sambil mengingat bahwa darah Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi kita semua untuk penebusan dan pendamaian yang sempurna. Minumlah sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kepada kita yang telah mengasihi, menebus dan mengampuni kita. Jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah berkurban bagi kita, maka hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, berakar dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah melakukan perjamuan kudus. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Tuhan, pakailah kami menjadi saksi-Mu. Kiranya Engkau juga mengajarkan kami untuk tetap setia kepada firman-Mu, melakukan seluruh kehendak-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kehidupan kami kiranya menjadi berkat, dapat menopang satu dengan yang lain, menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat di saat ini. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan, tak terhingga bahkan tak terjangkau oleh pengertian manusia. Sungguh kami menyadari betapa kasih-Mu yang luar biasa itu diberikan kepada kami. Kata-kata kami tak dapat mengungkapkan kebesaran Tuhan, bahkan kemurahan, anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, menjadikan hidup dan pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Sungguh kami berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami di tahun yang baru ini. Sukacita yang daripada-Mu sungguh dapat kami ungkapkan dalam kehidupan pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan, bahkan dalam pekerjaan kami hari demi hari. Kiranya sukacita di tahun baru yang daripada-Mu boleh mengiringi langkah hidup kami di sepanjang tahun ini, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami memohon kepada-Mu,
kiranya hikmat yang daripadamu diberikan kepada kami, secara khusus bagi pengurus Sinode Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Di tahun ini, Tuhan mampukan kami untuk bekerja dan melayani sesama kami. Engkau yang memberikan kemampuan agar kami dapat terus berjuang bekerja keras untuk pelayanan yang sudah kami kerjakan di tahun-tahun yang lalu. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami bersandar sepenuhnya untuk memohon perlindungan, bahkan kekuatan, agar pelayanan yang kami kerjakan boleh berbuahkan hasil. Berkati semua pastor, berkati semua anggota gerejamu di dalam lingkup Sinode GP Indonesia di seluruh Indonesia. Pelayanan yang telah mereka kerjakan di tahun-tahun yang lalu, kiranya terus dikembangkan, ditingkatkan di tahun yang baru ini. Bapa di dalam surga, sukacita kami juga dapat kami ungkapkan dalam kesaksian kami, memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun, menyatakan sikap hidup yang memuliakan nama-Mu. Bahkan lebih dari itu semua, Tuhan kiranya memakai kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, baik ataupun tidak baik waktunya. Kiranya ya Tuhan, kasih setiamu mengiringi langkah hidup kami, sehingga di tahun yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ini, tahun yang baru, sungguh kehidupan kami diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Semua yang dikerjakan kiranya terus ditingkatkan di tahun ini. Terlebih juga penanganan pandemik virus corona terus ditingkatkan, sehingga secara perlahan penyebarannya terhenti. Bapa di dalam surga, ini doa dan ungkapan syukur kami demi Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Anggota gereja dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang diambil dari surat Roma, pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, bahkan terlebih sebagai sukacita untuk terus menjadi saksi bagi Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi penjala manusia, dan menjadi garam dan terang dunia kapanpun dan dimanapun. Persiapkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati tahun 2021 kita. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana